Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 27 Juli 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kembali para hadirin untuk mentaati tata tertib persidangan yang berlaku. Selanjutnya, Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang akan segera dimulai. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum memulai persidangan dimohon untuk para hadirin untuk menonaktifkan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalan sidang. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor /PIT.B /2020 PN Purwokerto tanggal 27 Juli 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Kepada Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Yang Mulia. Silakan hadirkan dan kepada Jaksa Penuntut Umum, tolong serahkan barang bukti ke Majelis Hakim. Baik, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, dipersilakan untuk maju ke depan untuk melihat dan memeriksa barang bukti. Baik, Yang Mulia. Setelah memeriksa Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Kepada Jaksa Penuntut Umum, sebutkan barang bukti apa saja yang saudari berikan. Baik, Yang Mulia. 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang senilai 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman. Baik, kepada Jaksa Penuntut Umum, apakah ada alat bukti lain yang ingin diajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, jika tidak ada, dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi, yang termasuk juga saksi ahli. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum? 3 orang saksi, Yang Mulia. Saksi pertama nama Sudarman, saksi kedua atas nama Budi Susanto, dan saksi ketiga atas nama Muhammad Dodi, Yang Mulia. Baik, Jaksa Penuntut Umum, silakan hadirkan para saksi ke dalam persidangan untuk diambil sumpah bersama-sama terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah para saksi sedang dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani, dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Bapak Hakim. Para saksi, tolong tunjukkan KTP kepada Majelis Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara para saksi, sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Saksi pertama, atas nama Sudarman. Nama? Sudarman. Tempat tanggal lahir? Purwakarta, 11 Desember 1996. Jenis kelamin? Laki-laki, Umur? 24 tahun.
Agama, Islam, alamat, Jalan Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 02 RW 03, Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. pekerjaan, Hansip, kebangsaan, Indonesia. baik. Kepada saksi kedua atas nama Budi Susanto. Nama, Budi Susanto, tempat, tanggal lahir, Purwakarta, 25 Januari 1997. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 23 tahun, agama, Islam, alamat, Jalan Raya Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. pekerjaan, Hansip, kebangsaan, Indonesia. saksi ketiga atas nama Muhammad Dodi. Nama, Muhammad Dodi, tempat, tanggal lahir, Purwakarta, 2 Maret 1997. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 23 tahun. agama, Islam. alamat, Jalan Raya Bungur Sari, Kampung Warung Mekar, RT 02 RW 03, Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. pekerjaan, Hansip, kebangsaan, Indonesia. Hakim anggota 1 menyerahkan KTP para saksi kepada panitera pengganti. Termemori. Baiklah, sebelum saudara para saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara para saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara para saksi bersedia disumpah? Bersedia, Pak Hakim. Bersedia, Pak Hakim. Kepada panitera, agar mengambil tempat Hakim anggota 1, silakan mengambil sumpah. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain ada yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selamanya-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara para saksi mengerti? Mengerti, Mengerti, Pak Hakim. Mengerti, Pak Hakim. Kepada saudara jaksa penuntut umum, siapa saksi pertama yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi pertama, Saudari Sudarman. Baiklah, karena kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama dari jaksa penuntut umum, maka para saksi yang lain dapat menunggu di luar dan di ruang yang telah disediakan. Saksi kedua dan ketiga keluar ruangan persidangan. Permemori. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan saksi korban, Yang Mulia. Baik, langsung saja saudara
saksi kenal dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim, saya tidak kenal. Saudara saksi, korban, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak, Pak Hakim. Saudara saksi korban, apakah benar saudara pada waktu kejadian sedang melakukan piket jaga pos kampling di Jalan Raya Bungurasi, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 02, RW 03, Desa Bungurasi, Kecamatan Bungurasi, Kabupaten Purwakarta? Benar, Bapak Hakim, waktu itu saya sedang melakukan piket jaga pos kampling. Baik, silakan kepada Hakim Anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi korban? Baik, terima kasih Ketua. Ada Hakim Ketua, saudara saksi, korban, apakah saudara menyadari kalau barang-barang saudara hilang? Tepatnya pada saat kejadian itu berlangsung, karena terdakwa mengambil barang secara paksa. Apakah sebelumnya saudara saksi korban dan terdakwa telah mempunyai permasalahan? Saya sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, baik sebelum maupun sesudah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut. Sudah cukup Hakim Ketua. Silakan kepada Hakim Anggota 2. Apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi korban? Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi korban, apakah saudara tahu sebab sehingga terdakwa melakukan pencurian pada saat itu? Saya sama sekali tidak tahu sebab apa sehingga pelaku atau terdakwa melakukan hal tersebut, Bapak Hakim. Sudah cukup Bapak Hakim Ketua. Saudara jaksa penuntut umum, silakan mengajukan kepada saksi korban. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi korban, apakah Anda pada saat itu dari awal berada di tempat kejadian? Iya, Bu. Coba jelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Jadi saat itu saya sedang melakukan piket jaga pos kampling di Kampung Warung Mekar, RT 02, RW 03, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Sudarman telah kehilangan satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi uang 1 juta, KTP, SIM, dan ATM yang diambil secara paksa oleh Eman yang pada waktu itu berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat, ingin mencari bandar narkoba. Siapa saja yang mengetahui kejadian tersebut? Pada saat itu hanya saya sendiri, karena Budi Susanto dan Muhammad Dodi sedang berkeliling. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari kami cukup. Baik, kepada penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi korban? Ada Yang Mulia. Bagaimana sikap terdakwa yang Anda ketahui? Terdakwa merupakan pribadi yang baik dalam tingkah laku maupun lisan. Baik, pertanyaan dari saya untuk itu sementara cukup Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi korban? Tidak ada Yang Mulia. Kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi korban? Apakah ada sanggahan? Cukup, sudah benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi korban dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi korban lagi, kami berharap saudara saksi korban tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi korban dapat meninggalkan ruangan sidang. Saksi korban Sudarman meninggalkan ruangan persidangan. Termemori. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saudara saksi,
Saksi Budi Susanto memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, apakah saudara saksi kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal Pak Hakim, tetapi saya mengetahui ciri-ciri terdakwa. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti Pak Hakim. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sepengetahuan saudara, apakah antara korban terdakwa pernah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut sepengetahuan saya, tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa, Pak Hakim. Baik, kepada saudara hakim anggota 1, dipersilakan kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Hakim anggota 1. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau melihat kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Saya tidak mengetahui tepat di pukul berapa kejadian itu terjadi, tapi ketika saya balik ke pos, saya mengetahui terdakwa sedang memukul Sudarman. Bagaimana saudara saksi bisa mengetahuinya? Saya tahu karena saya kebetulan saya melakukan piket jaga pos bersama Sudarman. Baik, Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, kepada hakim anggota 2, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih, cukup Hakim Ketua. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, pada saat kejadian pencurian jarak antara saksi dan korban kira-kira berapa meter? Jaraknya sekitar 5 meter, Bu. Dari korban. Apa yang saudara saksi lihat? Apa yang saudara saksi lihat saat kejadian tersebut? Saya melihat terdakwa memukul korban, yaitu Sudarman. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari kami. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia. Apakah saudara saksi pernah bermasalah dengan terdakwa? Tidak pernah, Bu. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi kedua? Tidak ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang saudara ketahui lagi? Sudah cukup, Pak Hakim, keterangan dari saya yang saya ketahui. Baik, saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah sudah benar dengan apa yang saudara perbuat? Benar, Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup. Dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan persidangan. Saksi Budi Susanto meninggalkan ruangan persidangan. Pre-memori. Kepada saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Saksi Muhammad Dodik memasuki ruangan persidangan. Pre-memori. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Saya tidak kenal Pak Hakim, tapi saya mengetahui ciri-ciri terdakwa. Apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak Pak Hakim. Mengertikah saudara mengapa dimintai
keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti Pak Hakim. Sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sepengetahuan saudara, apakah antara korban terdakwa pernah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya tidak pernah terjadi permasalahan antara korban dan terdakwa Pak Hakim. Baik, kepada saudara hakim anggota 1, dipersilakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Hakim Ketua, Saudara Saksi. Apakah saudara tahu atau melihat kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Saya tidak mengetahui tepat pukul berapa kejadian itu terjadi. Tapi ketika saya balik ke pos, saya mengetahui terdakwa memukul Sudarman. Bagaimana saudara saksi bisa mengetahuinya? Saya tahu karena saya kebetulan melakukan piket jaga pos bersama Sudarman. Baik Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan? Terima kasih Hakim Ketua, cukup Hakim Ketua. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Saksi. Pada saat kejadian pencurian, jarak antara saksi dan korban kira-kira berapa meter? Jaraknya hanya sekitar 5 meter dari korban, Bu. Apa yang Saudara Saksi lihat saat kejadian tersebut? Saya melihat terdakwa memukul korban yaitu Sudarman. Baik, cukup Yang Mulia pertanyaan dari kami. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ada Yang Mulia, apakah saudara saksi pernah bermasalah dengan terdakwa? Tidak pernah, Bu. Baik Yang Mulia, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang Tidak ingin ada, Yang ditanyakan Mulia. lagi kepada saksi-saksi? Tidak ada Yang Mulia. Untuk saudara saksi, apakah ada keterangan lain yang saudara ketahui lagi? Sudah cukup, Pak Hakim, keterangan dari saya yang saya ketahui. Kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah sudah benar dengan apa yang saudara perbuat? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup, dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruangan sidang. Saksi Muhammad Dodi meninggalkan ruangan persidangan. Bermemori. Demikian tadi sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa dari jaksa penuntut umum. Dari penasihat hukum, apakah sudah siap menghadirkan saksi? Belum Yang Mulia. Kapan bisa menghadirkan para saksi? Kami meminta waktu 7 hari Yang Mulia untuk mempersiapkannya. Baik, kepada Panitra, 1 minggu ke depan, tanggal berapa? 1 minggu yang akan datang, tanggal 3 Agustus 2020, Majelis Hakim. Baik, dengan demikian, sidang hari ini kami tunda 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan agenda pembuktian dan saksi-saksi dari penasihat hukum. Kepada jaksa penuntut umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Recordnya stop. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 3 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sebelum sidang dimulai, kami ingin kembali para hadirin untuk mentaati tata tertib persidangan yang berlaku. Selanjutnya, majelis hakim memasuki sidang ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang akan segera dimulai. Panitera siap? Siap, Yang Mulia. Jaksa penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum memulai persidangan, dimohon untuk para hadirin untuk menonaktifkan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalan sidang. Sidang lanjutan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 20-P-B-2020. Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 3 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin Almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ada berapa saksi yang akan dihadirkan? Ada 1 orang, Yang Mulia, saksi atas nama Wahyu Setiawan. Para saksi penasihat hukum memasuki ruangan persidangan. Prememori. Sebelumnya, apakah para saksi sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Saksi, tolong tunjukkan KTP kepada majelis hakim. Saksi maju mengumpulkan KTP. Termemori. Baiklah. Pertama-tama, saya akan menanyakan identitas saudara saksi, sebagaimana terdapat di dalam BAP, dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama. Wahyu Susanto. Tempat tanggal lahir. Purwakarta 7 Februari 1997. Jenis kelamin. Laki-laki. Umur. 22 tahun. Agama. Islam. Pekerjaan. Mahasiswa. Alamat. Jalan Anggrek nomor 2 Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta. Kebangsaan. Indonesia. Hakim anggota 1 menyerahkan KTP saksi kepada panitera pengganti. Termemori. Baiklah, sebelum saudara para saksi memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara para saksi harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara saksi bersedia disumpah? Bersedia, Bapak Hakim. Kepada panitera, agar mengambil tempat. Hakim anggota 1, silakan mengambil sumpah. Silakan berdiri. Saudara ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Kepada saudara saksi, telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, Pak Hakim. Selanjutnya, kepada saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi ke ruang persidangan.
Saksi Wahyu Setiawan memasuki ruang persidangan. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, Hakim saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti Pak Hakim. Sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Baik, saudara saksi, apakah betul saudara saksi melihat terdakwa pulang dengan keadaan tergesa-gesa? Benar, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara saksi melihat terdakwa membawa barang curian? Saya tidak melihatnya, Pak Hakim. Baik, kepada saudara hakim anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, Hakim Ketua, terima kasih. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi adalah tetangga terdakwa di daerah tersebut? Benar, Bu Hakim. Baik, Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Saudara hakim anggota 2, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saksi? Baik, terima kasih Hakim Ketua. Sepengetahuan saudara, apakah terdakwa memiliki masalah dalam kehidupan sehari-harinya? Yang saya tahu bahwa terdakwa memiliki masalah ekonomi keluarganya yang sedang menurun. Baik, Bapak Hakim Ketua, pertanyaan dari saya cukup. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa, silakan mengajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sepengetahuan saudara, bagaimana sikap terdakwa di lingkungannya? Terdakwa merupakan anak yang baik di lingkungannya. Kemudian, bagaimana sikap terdakwa terhadap teman-temannya? Terdakwa memiliki sifat yang baik terhadap teman-temannya. Pengetahuan saudara, apakah terdakwa pernah bermasalah dengan teman-temannya? Tidak pernah, Bu. Apakah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga? Yang saya ketahui, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal. Cukup Yang Mulia. Selanjutnya, bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Ada Yang Mulia. Apa yang saudara lihat pada saat terdakwa pulang ke rumah? Terdakwa pulang ke rumahnya dengan keadaan tergesa-gesa. Apakah saudara saksi pernah melihat barang tersebut digunakan oleh terdakwa sebelumnya? Tidak pernah, Bu. Cukup Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang saudara saksi ketahui? Cukup, Pak Hakim. Kepada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Apakah sudah benar? Ya, benar Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi penasihat hukum kami anggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saudara saksi lagi, maka kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Saksi Wahyu Susanto meninggalkan ruangan persidangan. Saudara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah masih ada alat bukti yang akan diajukan ke persidangan? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baiklah, karena pemeriksaan saksi dan tidak ada yang diajukan lagi. Sekarang kita lanjutkan persidangan ini dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa, silakan mengambil tempat ke tengah persidangan. Ya, Bapak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Pak Hakim.
Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dimintai keterangan saat ini? Ya, saya tahu, karena saya diduga melakukan tindak pidana. Kapan saudara melakukan perbuatan tersebut? Tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Di mana saudara melakukan perbuatan tersebut? Di Jalan Raya Bungurasi di Kampung Warung Mekar, RT 2, RW 3, Desa Bungurasi, Kecamatan Bungurasi, Kabupaten Purwakarta. Saudara terdakwa, kenapa saudara bisa melakukan perbuatan tersebut? Karena ekonomi keluarga saya sedang tidak membaik. Apa yang saudara lakukan setelah bertemu dengan korban? Saya berpura-pura menjadi satuan unit narkoba dari Kepolisian Jawa Barat, dan saya berpura-pura mencari bandar narkoba. Saya kemudian menodongkan pistol mainan tanpa seizin korban. Bagaimana cara saudara mengambil barang saksi korban? Saya mengambil barang saksi korban secara paksa, dan kemudian saya memukul muka Sudarman sebanyak 2 kali. Baik, kepada Hakim Anggota 1, apa ingin mengajukan pertanyaan? Bagaimana hubungan terdakwa dan saksi korban sebelum kejadian ini terjadi? Saya tidak pernah mengenal saksi korban. Cukup Hakim Ketua. Kepada Hakim Anggota 2, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Terima kasih Hakim Ketua. Saudara terdakwa, kemana saudara pergi setelah kejadian tersebut? Saya pulang ke rumah, Pak. Kenapa saudara memilih pulang ke rumah? Karena saya merasa rumah saya akan menjadi tempat yang aman. Cukup Hakim Ketua. Saudara Jaksa Penuntut Umum, apakah ada pertanyaan untuk terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan bertanya. Saudara terdakwa, akan saudara apakan barang-barang tersebut? Niatnya saya akan menjual barang tersebut. Baik, cukup sekian pertanyaan saya yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan untuk saudara terdakwa? Ada majelis. Saudara terdakwa, apakah ketika saudara melakukan perbuatan tersebut, saudara dalam keadaan sadar? Iya, saya sadar. Kenapa saudara terdakwa melakukan perbuatan tersebut? Saya sedang membutuhkan uang, juga ekonomi keluarga saya yang sedang menurun, dan saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Mengapa ekonomi keluarga saudara menurun? Karena ayah saya sudah meninggal. Apakah saudara terdakwa membenarkan pernyataan dari saksi Wahyu Setiawan? Ya, pernyataan mereka sudah benar adanya. Sudah cukup yang mulia. Kepada Hakim Anggota 1 dan 2, apakah masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Cukup Hakim Ketua. Cukup Hakim Ketua. Demikian tadi sidang pemeriksaan saksi dan terdakwa. Kepada Panitera, 1 minggu ke depan tanggal berapa? 1 minggu yang akan datang, tanggal 24 Agustus 2020, Majelis Hakim. Baik, dengan demikian sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda tuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat menghadirkan kembali terdakwa dan barang bukti pada persidangan yang akan datang. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Pada hari ini, Selasa 24 Agustus 2020, akan dilaksanakan sidang perkara pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Sebelum sidang dimulai, kami ingatkan kembali para hadirin untuk mentaati tata tertib persidangan yang berlaku. Selanjutnya, majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang akan segera dimulai. Sebelumnya, persidangan dimulai, dimohon untuk para hadirin untuk menonaktifkan alat komunikasi agar tidak mengganggu jalan sidang. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara nomor 20-PIT.B/2020-PN Purwakarta tanggal 24 Agustus 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat atas nama terdakwa Eman bin almarhum Suratman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda pada sidang hari ini adalah pembacaan putusan majelis hakim. Kepada saudara terdakwa, dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Trememori. Apakah saudara terdakwa sudah siap mendengarkan putusan sidang hari ini? Siap, majelis hakim. Putusan surat nomor perkara 20-PIT.B/2020-PN-PWK demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Eman bin almarhum Suratman, tempat lahir Purwakarta, umur tanggal lahir 25 tahun 30 April 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020. Kedua, penyidik memperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020. Ketiga, penuntut umum 15 Juni sampai 28 Juni. Keempat, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni sampai dengan 30 Juli 2020. Kelima, Hakim Pengadilan Negeri memperpanjang pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atas nama Nadila Sandra, SHM Hum, dan beralamat di Jalan Ijen Nirwana nomor 1, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 20/SK/2020 pada tanggal 4 Juli 2020. Pengadilan tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta nomor 20-PIT.B/2020-PN-PWK tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan majelis hakim. Kedua, penetapan majelis hakim nomor 20-PIT.B/2020-PN-PWK tanggal 4 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang. Keempat, berkas, perkara, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama,
Menyatakan terdakwa Eman bin almarhum Suratman bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan, mempermudah, atau dalam hal ini tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, sebagaimana diatur dalam 365 ayat 2 angka 1 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eman bin almarhum Suratman berupa pidana kurungan selama 9 tahun dikurangi masa tahanan. Ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang senilai 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman. Kerugian material ditafsir sebesar Rp4.500.000. Keempat, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000 setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, pertama, bahwa terdakwa menurut pengakuannya memang benar-benar melakukan perbuatan seperti apa yang telah dituduhkan atau dakwaan penuntut umum. Namun terlepas benar atau tidak, haruslah dibuktikan lebih jauh yang didukung dengan bukti lain dan keterangan saksi. Kedua, jika benar perbuatan terdakwa telah melakukan seperti apa yang dituduhkan penuntut umum tersebut, dari keterangannya dapatlah saya simpulkan bahwa terdakwa tidak ada niat dari awal untuk mengambil barang milik korban. Ketiga, bahwa dari saksi yang diajukan oleh penuntut umum yang seluruhnya berjumlah 4 orang dan semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keempat, bahwa barang bukti yang diajukan dan disampaikan dalam tuntutan penuntut umum serta ditujukan dalam persidangan tidaklah dapat dipaksakan sebagai kekuatan pembuktian. Terdakwa telah mendengar sebagaimana pasal-pasal yang dituduhkan tersebut di atas karena tidak didukung alat bukti lain keterangan saksi. Akhirnya, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya, saya, penasehat hukum terdakwa, mohon dengan hormat ke hadapan Majelis Hakim yang mulia, agar terdakwa 1. Dilepaskan dari segala tuntutan, atau kedua, setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Ketiga, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya. Keempat, setidaknya memberikan keringanan hukum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Bahwa terdakwa Eman bin almarhum Suratman, bahwa terdakwa Eman pada tanggal 21 Mei 2020 kira-kira jam 02.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Raya Bungerasi, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 02 RW 03 Desa Bungerasi, Kecamatan Bungerasi, Kabupaten Purwakarta, atau di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan sengaja telah mengambil suatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dan dengan kekerasan secara melawan hukum, dengan jalan dan cara-cara sebagai berikut. Pertama, bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju ke daerah Kabupaten Purwakarta sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat sampai di Jalan Raya Bungerasi, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 02 RW 03 Desa Bungerasi, Kecamatan Bungerasi, Kabupaten Purwakarta. Kemudian terdakwa memberhentikan kendaraannya dan langsung melakukan aksinya. Kedua, dalam aksinya terdakwa berpura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat dengan sambil menodongkan pistol mainan dan berpura-pura mencari bandar narkoba. Kemudian terdakwa bertanya kepada korban Sudarman, apakah melihat orang yang lari masuk ke gang samping warung nasi goreng? Sudarman menjawab, tidak mengetahui. Berdahli ingin melakukan penggeledahan. Akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang senilai 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman,
SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman. Kerugian material ditafsir sebesar Rp4.500.000. Atas perbuatan terdakwa Eman bin Almarhum Suratman mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Menimbang bahwa terdakwa, dakwaan penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 20/PIT-B/2020 Purwokerto tertanggal 20 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum terdakwa Eman bin Almarhum Suratman bin Mulyono dengan nomor register perkara 20-PDM-PP.5-2020 tertanggal 22 Juni 2020 dan dibacakan tanggal 6 Juli 2020 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan selanjutnya. Kedua, menyatakan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Eman bin Almarhum Suratman bin Mulyono tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Ketiga, menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Min bin Almarhum Suratman bin Mulyono oleh Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dilanjutkan. Dan yang keempat, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Yang pertama, saksi Sudarman menerangkan dalam persidangan sebagai berikut. Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal terdakwa. Bahwa saksi menerangkan bahwa ada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi pada saat itu melakukan piket jaga pos kampling di kampungnya, yaitu Jalan Raya Bungerasi, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 02 RW 03 Desa Bungerasi, Kecamatan Bungerasi, Kabupaten Purwokerto pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 02.30 waktu Indonesia Barat telah kehilangan satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi uang Rp1 juta, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, dan ATM atas nama Sudarman yang diambil secara paksa oleh terdakwa pada waktu itu berpura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat ingin mencari bandar narkoba. Pada waktu itu saksi tidak menaruh curiga dan pasrah ketika terdakwa melakukan penggeledahan secara paksa karena menodongkan pistol. Setelah melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang saksi secara paksa, saksi menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan memukul muka Sudarman sebanyak 2 kali. Seketika saksi jatuh tersungkur dan pelipis serta bibirnya berdarah. Pada saat kejadian, Budi dan Dodi mendapat jadwal piket sama dengan tidak berada di satu lokasi. Mereka berpencar untuk patroli, tetapi Budi dan Dodi mengetahui kejadian dan mempergoi aksi terdakwa ketika kembali ke pos kampling dan mendapati saksi sedang dipukul oleh orang tidak dikenal. Seketika mereka berteriak yang mengakibatkan terdakwa berlari. Tetapi ketika Budi dan Dodi mengejarnya, mereka kehilangan jejak. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar. Saksi kedua, saksi Budi Susanto, menerangkan dalam persidangan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan teman Sudarman yang merupakan korban dari tindak pencurian. Saksi menjelaskan, sebelum kejadian, saksi dan Dodi berpencar dari korban untuk melakukan patroli keliling kampung. Ketika saksi kembali ke pos, saksi mendapati Sudarman sedang dipukuli orang yang tidak dikenal. Sontak saksi berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari. Kemudian mereka mengejarnya, namun kehilangan jejak pada saat kejadian. Saksi mengetahui dari ciri-ciri ketika mengejarnya, bahwa pelaku yang memukul dan mengambil barang-barang korban adalah pemuda seberang kecamatan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik. Yang ketiga, saksi Muhammad Dodi menerangkan dalam persidangan sebagai berikut, bahwa saksi
merupakan teman Sudarman yang merupakan korban dari tindak pencurian. Saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi berpencar dari korban untuk melakukan patroli keliling kampung. Ketika saksi kembali ke pos, saksi mendapati Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Saksi berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari. Kemudian mereka mengejarnya namun kehilangan jejak. Yang selanjutnya terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Terdakwa Eman bin Almarhum Suratman bahwa terdakwa memberi keterangan benar melakukan perbuatan pencurian terhadap saudara Sudarman, di mana dalam keterangan tersebut terdakwa melakukan aksi dengan menyamar sebagai anggota unit narkoba dari Kepolisian Jawa Barat dengan berpura-pura mencari bandar narkoba. Kemudian terdakwa melakukan penggeledahan terhadap Sudarman secara paksa dengan menodongkan pistol dan mengambil barang milik korban. Selanjutnya terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali ke arah muka korban yang mengakibatkan korban langsung jatuh tersungkur dan mendapati luka di pelipis dan bibir korban. Kemudian terdakwa langsung kabur setelah melakukan aksi tersebut. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan atau discharge sebagai berikut. Saksi Wahyu Setiawan menerangkan dalam persidangan sebagai berikut, bahwa saksi merupakan tetangga terdakwa. Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi mendapati terdakwa juga sedang pulang ke rumah tapi dengan keadaan yang tergesa-gesa, dan saksi bertanya kepada terdakwa alasan mengapa berjalan tergesa-gesa. Terdakwa menjawab bahwa ia habis bermain. Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar, menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang senilai 1 juta, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman, kerugian material ditaksir sebesar 4.500.000. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa saksi Sudarman menerangkan bahwa pada saat kejadian peristiwa tersebut, saksi pada saat itu melakukan jaga pos kampling di kampungnya, yaitu Jalan Raya Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 2 RW 3 Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 telah kehilangan 1 buah HP merek Oppo A92, 1 dompet berisi uang 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, dan ATM atas nama Sudarman yang diambil secara paksa oleh terdakwa pada waktu itu berpura-pura menjadi anggota satuan unit narkoba dari Kepolisian Jawa Barat ingin mencari bandar narkoba. Pada waktu itu saksi tidak menaruh curiga dan pasrah ketika terdakwa melakukan penggeledahan secara paksa karena menodongkan pistol. Setelah melakukan penggeledahan dan mengambil barang-barang Sudarman secara paksa. Yang selanjutnya, bahwa saksi Budi Susanto merupakan teman Sudarman yang merupakan korban dari tindak pencurian. Saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi dan Dodik berpencar dari korban untuk melakukan patroli keliling kampung. Ketika saksi kembali ke pos, saksi mendapati Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Sontak saksi berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari. Kemudian mereka mengejarnya namun kehilangan jejak. Pada saat kejadian, saksi mengetahui dari ciri-ciri ketika mengejarnya bahwa pelaku yang memukul dan mengambil barang-barang korban adalah pemuda seberang kecamatan. Yang selanjutnya, bahwa saksi Muhammad Dodik merupakan teman Sudarman yang merupakan korban dari tindak pencurian. Saksi menjelaskan sebelum kejadian saksi berpencar dari korban untuk melakukan patroli keliling kampung. Ketika saksi kembali ke pos, saksi mendapati Sudarman sedang dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Saksi berteriak dan mengakibatkan terdakwa berlari.
kemudian mereka mengejarnya namun kehilangan jejak. Yang selanjutnya, bahwa saksi Wahyu Setiawan merupakan tetangga terdakwa Iman. Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi mendapati terdakwa juga sedang pulang ke rumah dengan keadaan yang tergesa-gesa dan saksi bertanya kepada terdakwa alasan mereka berjalan tergesa-gesa. Terdakwa menjawab bahwa ia habis bermain. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang kepada terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, mengambil suatu barang. Yang ketiga, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak. Yang kelima, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 6. Dilakukan pada malam hari adalah dilakukan dalam malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum di mana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasar keterangan saksi dan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan bahwa Iman bin Almarhum Suratman adalah pelaku tindak pidana yang tidak pidana dimaksud dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pidana terdakwa, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Yang kedua, mengambil suatu barang. Unsur mengambil suatu barang adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain dengan berbagai cara berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan persidangan barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya terdakwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 pagi memperhentikan kendaraannya di Jalan Raya Bungur Sari, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 2 RW 3 Desa Bungur Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta. Dalam aksinya, terdakwa berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sudarman, apakah melihat orang yang lari masuk ke gang samping warung nasi goreng? Saksi Sudarman menjawab tidak mengetahui. Berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak saksi Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa satu buah HP merek Oppo A92, dompet yang berisi uang Rp1 juta, KTP, SIM, dan ATM, semua beratas nama Sudarman. Yang kedua, bahwa terdakwa dipergoki oleh saksi Budi Susanto dan Muhammad Dodi pada saat kejadian. Saksi Sudarman bersama dua orang temannya Budi dan Dodi sedang melaksanakan piket jaga pos kampling. Tapi sebelum kejadian berlangsung, saksi Budi dan saksi Dodi berpisah tempat dengan saksi Sudarman untuk patroli keliling desa. Ketika saksi Budi dan saksi Dodi selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali dan mendapati saksi Sudarman dipukuli orang tidak dikenal. Sontak
saksi Budi dan saksi Dodi berteriak ketika terdakwa berlari meninggalkan saksi Sudarman yang tersungkur di tanah. Kemudian mereka mengejar terdakwa tapi kehilangan jejak. Saksi Sudarman menceritakan semuanya. Ternyata saksi Budi mengetahui siapa pelakunya dari ciri-ciri yang dilihatnya ketika mengejar terdakwa. Ternyata terdakwa tersebut merupakan pemuda seberang kecamatan. Yang selanjutnya pada waktu 2.30 pagi, saksi Wahyu mendapati terdakwa sedang pulang ke rumah, tapi dengan keadaan tergesa-gesa. Kemudian saksi Wahyu bertanya kepada terdakwa, habis dari mana kok tergesa-gesa? Terdakwa menjawab, dari main ke rumah teman sambil ketawa. Iya nih, sakit perut, makanya tergesa-gesa. Saksi Wahyu tidak menaruh curiga. Kemudian dia masuk ke rumah dan baru menyadari kalau terdakwa telah melakukan pencurian ketika pada pagi hari mendapati terdakwa ditangkap oleh polisi di rumahnya. Yang selanjutnya bahwa pada saat ditangkap di rumah terdakwa, yaitu Jalan Anggrek nomor 20 Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 21 Mei 2020 ditemukan barang bukti berupa satu buah pistol mainan, satu buah HP merek Oppo A92, satu buah dompet, uang 1 juta, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, dan ATM atas nama Sudarman. Dari fakta tersebut di atas, maka unsur mengambil telah terpenuhi. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 3, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini merupakan unsur alternatif, artinya salah satu unsur dapat dibuktikan berarti unsur ini telah terbukti. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini mengandung suatu pengertian bahwa barang atau benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya sebagian atau sebagian oleh orang lain. Berdasar keterangan saksi yang diajukan di persidangan, barang bukti keterangan terdakwa diperoleh sebagai berikut. 1. Pada awalnya pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 dini hari memberhentikan kendaraannya di Jalan Raya Bungursari, tepatnya Kampung Mekar, RT 2 RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dalam aksinya terdakwa berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sudarman apakah melihat orang yang lari masuk ke gang samping warung nasi goreng. Saksi Sudarman menjawab tidak mengetahui. Berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak saksi Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa satu buah HP merek Oppo A92, dompet yang berisi uang 1 juta, KTP, SIM, dan ATM atas nama Sudarman. Yang kedua, bahwa terdakwa dipergoki oleh saksi Budi Susanto dan Muhammad Dodi. Pada saat kejadian, Sudarman bersama 2 orang temannya, Budi dan Dodi, sedang melaksanakan piket jaga pos kampling. Tapi sebelum kejadian berlangsung, Budi dan Dodi berpisah tempat dengan Sudarman untuk patroli keliling desa. Ketika Budi dan Dodi selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali dan mendapati Sudarman dipukuli orang yang tidak dikenal. Sontak Budi dan Dodi berteriak. Seketika Iman berlari meninggalkan Sudarman yang tersungkur dari tanah. Kemudian mereka mengejar Iman tapi kehilangan jejak. Sudarman menceritakan semuanya. Ternyata Budi mengetahui siapa pelakunya dari ciri-ciri yang dilihatnya ketika mengejar pelaku. Ternyata pelaku tersebut merupakan pemuda seberang kecamatan. Pada pukul waktu 2.30 dini hari tersebut, saksi-saksi Wahyu mendapati terdakwa sedang pulang ke rumah tapi dengan keadaan tergesa-gesa. Kemudian saksi Wahyu bertanya kepada terdakwa, habis dari mana kok tergesa-gesa? Terdakwa menjawab, dari main ke rumah teman sambil ketawa. Iya nih sakit perut, makanya tergesa-gesa. Wahyu tidak menaruh curiga. Kemudian dia masuk ke rumah dan baru menyadari kalau Iman telah melakukan pencurian ketika pada pagi hari mendapati Iman ditangkap polisi di rumahnya. Yang selanjutnya bahwa pada saat ditangkap di rumahnya yaitu Jalan Anggrek nomor 20 Kecamatan Cempaka Kabupaten Purwakarta sekitar pukul 9 pada tanggal 21 Mei
2020 ditemukan barang bukti berupa 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet berisi uang 1 juta, KTP, SIM, dan ATM atas nama Sudarman. Dari fakta-fakta di atas, maka unsur atau benda barang telah terpenuhi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hakim Anggota 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak. Unsur dengan maksud menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Unsur memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri terdiri adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan, mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya terdakwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat memberhentikan kendaraannya di Jalan Raya Bungurasari, tepatnya di Kampung Warung Mekar, RT 2 RW 3. Desa Bungusari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dalam aksinya, terdakwa pura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sudarman, apakah melihat orang yang lari masuk ke gang samping warung nasi goreng. Saksi Sudarman menjawab tidak mengetahui. Berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak saksi Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa 1 buah HP merek Oppo A92 dan dompet yang berisi uang 1 juta rupiah, KTP, SIM, dan ATM. Lalu yang kedua, bahwa terdakwa dipergoki oleh saksi Budi Susanto dan Muhammad Dodik. Pada saat kejadian, Sudarman bersama 2 orang temannya, Budi dan Dodik, sedang dilaksanakan piket jaga pos kamling. Tetapi sebelum kejadian berlangsung, Budi dan Dodik berpisah tempat dengan Sudarman untuk patroli keliling desa. Ketika Budi dan Dodik selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali dan mendapati Sudarman dipukuli oleh orang yang tak dikenal. Sontak Budi dan Dodik berteriak. Seketika Eman berlari meninggalkan Sudarman yang tersungkur di tanah. Kemudian mereka mengejar Eman tetapi kehilangan jejak. Sudarman menceritakan semuanya, ternyata Budi mengetahui siapa pelaku dari ciri-ciri yang dilihat ketika mengejar pelaku. Ternyata pelaku tersebut merupakan pemuda seberang kecamatan. Lalu yang ketiga, pada waktu 02.30 waktu Indonesia Barat, dini hari tersebut, saksi Wahyu mendapati terdakwa sedang pulang ke rumah tapi dengan keadaan yang tergesa-gesa. Kemudian saksi Wahyu bertanya kepada terdakwa, habis dari mana kok tergesa-gesa? Terdakwa menjawab, dari main ke rumah teman sambil ketawa. Iya nih, sakit perut makanya tergesa-gesa. Waktu tidak menaruh curiga. Kemudian dia masuk ke rumah dan baru menyadari kalau Eman telah melakukan pencurian ketika pada pagi hari dan mendapati Eman ditangkap oleh polisi di rumahnya. Selanjutnya, bahwa pada saat ditangkap di rumahnya, yaitu di Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, sekitar pukul 9 tanggal 21 Mei 2020, ditemukan barang bukti berupa 1 buah pistol mainan, 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang sebesar 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, ATM atas nama Sudarman. Dari fakta di atas, maka unsur benda atau barang telah terpenuhi. Lalu yang kelima, yang didahului diserta atau diikut dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap orang dengan dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal terungkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam hal ini, kekerasan terhadap orang itu ditujukan untuk mempermudah proses pencurian atau dalam hal untuk melarikan diri.
Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya terdakwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat memberhentikan kendaraan di Jalan Raya Bungursari, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 2 RW 3, Desa Bungursari dan Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dalam aksinya terdapat pura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sudarman, apakah melihat orang yang lari masuk gang sambil warung nasi goreng? Saksi Sudarman menjawab tidak mengetahui. Berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi Sudarman dengan menodongkan pistol mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak saksi Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet berisi 1 juta rupiah, KTM dan SIM dan ATM. Lalu yang ketiga, bahwa terdakwa dipergoki oleh Budi Susanto dan Muhammad Dodik pada saat kejadian Sudarman bersama dua orang temannya Budi dan Dodik sedang melaksanakan piket jaga pos kamling. Tetapi sebelum kejadian berlangsung, Budi dan Dodik berpisah tempat dengan Sudarman untuk patroli keliling desa. Ketika Budi dan Dodik selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali dan mendapati Sudarman dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Sontak Budi dan Dodik berteriak, seketika Eman berlari meninggalkan Sudarman yang tersungkur di tanah. Kemudian mereka mengejar Eman tetapi kehilangan jejak. Sudarman menceritakan semuanya, ternyata Budi mengetahui siapa pelaku dari ciri-ciri yang dilihatnya ketika mengejar pelaku. Ternyata pelaku tersebut merupakan pemuda seberang kecamatan. Pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dini hari tersebut, saksi Wahyu mendapati terdakwa sedang pulang ke rumah tapi dengan keadaan yang tergesa-gesa. Kemudian saksi Wahyu bertanya kepada terdakwa, habis dari mana, kok tergesa-gesa? Terdakwa menjawab, dari main ke rumah teman sambil ketawa, iya nih sakit perut makanya tergesa-gesa. Waktu tidak menaruh curiga, kemudian dia masuk ke rumah dan baru menyadari kalau Eman telah melakukan pencurian ketika pada pagi hari dan mendapati Eman ditangkap oleh polisi di rumahnya. Selanjutnya, bahwa pada saat ditangkap di rumahnya, yaitu di Jalan Anggrek nomor 220, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Sekitar pukul 9 tanggal 21 Mei 2020, ditemukan barang bukti berupa satu buah pistol mainan, satu buah HP merek Oppo A92, satu buah dompet, dan uang sebesar 1 juta rupiah, KTP, SIM, dan ATM atas nama Sudarman. Dari fakta di atas, maka unsur dengan maksud telah terpenuhi. Lalu yang keenam, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan. Untuk dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Dalam hal ini, unsur tersebut membuktikan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pencurian. Berdasarkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pencurian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya terdakwa pada tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat memberhentikan kendaraan di Jalan Raya Bungursari, tepatnya di Kampung Warung Mekar RT 2 RW 3, Desa Bungursari, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Dalam aksinya, terdakwa berpura-pura menjadi anggota Satuan Unit Narkoba dari Kepolisian Jawa Barat. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Sudarman, apakah melihat orang yang lari masuk ke gang samping warung nasi goreng? Saksi Sudarman menjawab tidak mengetahui, berdalih ingin melakukan penggeledahan, akhirnya terdakwa berpura-pura menggeledah saksi Sudarman dengan menodongkan pistol dan mainan tanpa seizin atau bertentangan dengan kehendak saksi Sudarman. Kemudian terdakwa mengambil secara paksa satu buah HP merek Oppo A92 dan dompet yang berisi 1 juta rupiah, KTP, SIM, dan ATM. Lalu yang ketiga, bahwa terdakwa dipergoki oleh saksi Budi Susanto dan Muhammad Dodik pada saat kejadian Sudarman bersama dua orang temannya Budi dan Dodik sedang melaksanakan piket jaga pos kamling. Tetapi sebelum kejadian berlangsung, Budi dan Dodik berpisah tempat dengan Sudarman untuk patroli keliling desa. Ketika Budi dan Dodik selesai melaksanakan tugasnya, mereka kembali dan mendapati Sudarman dipukul oleh orang tidak dikenal. Sontak Budi dan Dodik berteriak, seketika Eman beralih meninggalkan Sudarman yang tersungkur di tanah. Kemudian mereka mengejar Eman, tetapi kehilangan jejak. Sudarman menceritakan semuanya, ternyata Budi mengetahui siapa pelakunya dari ciri-ciri yang dilihatnya ketika mengejar pelaku.
Ternyata pelaku tersebut merupakan pemuda seberang kecamatan. Yang terakhir, pada waktu 02.30 waktu Indonesia Barat dini hari tersebut, saksi Wahyu mendapati terdakwa sedang pulang ke rumah, tetapi dengan keadaan yang tergesa-gesa. Kemudian saksi Wahyu bertanya kepada terdakwa, habis dari mana kok tergesa-gesa? Terdakwa menjawab, dari main ke rumah teman sambil ketawa. Iya nih, sambil perut makanya tergesa-gesa. Waktu tidak menaruh curiga, kemudian dia masuk ke rumah dan baru menyadari kalau Eman telah melakukan pencurian. Ketika pada pagi hari mendapati Eman ditangkap oleh polisi di rumahnya. Selanjutnya, bahwa pada saat ditangkap di rumahnya di Jalan Anggrek nomor 20, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, seketika pukul 9.00 tanggal 21 Mei 2020, ditemukan barang bukti berupa satu buah pistol mainan, satu buah HP merek Oppo A92, satu buah dompet uang senilai Rp1.000.000, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, ATM atas nama Sudarman. Dari fakta-fakta di atas, maka unsur memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri telah terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Ketua. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun surat pidana tersebut. Maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah HP merek Oppo A92, satu buah dompet, uang senilai Rp1.000.000, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada korban. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan memberikan hukuman bagi terdakwa. Hal-hal yang meringankan. Pertama, terdakwa belum pernah dihukum. Kedua, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Ketiga, sopan dalam persidangan. Keempat, terdakwa bersifat kooperatif selama pemeriksaan. Kelima, terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya. Keenam, terdakwa melakukan hal ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi keluarga yang menurun karena ayah terdakwa yang sedang sakit. Hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa membuat kerugian material korban. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Eman bin almarhum Suratman bin Sunardi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eman bin almarhum Suratman bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp15 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti dengan pidana kurungan atau penjara selama 9 tahun. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Eman bin almarhum Suratman bin Mulyono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya. Keempat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan agar mengembalikan barang bukti kepada
korban berupa 1 buah HP merek Oppo A92, 1 buah dompet, uang senilai 1 juta rupiah, KTP atas nama Sudarman, SIM atas nama Sudarman, kartu ATM atas nama Sudarman. Keenam, kerugian material ditafsir sebesar Rp4.500.000. Ketujuh, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2020 oleh Hadi Karama, SHM Hum, selaku Hakim Ketua, Muhammad Reza Alifa, SHM Hum, dan Alfika Salsa, SHM Hum, masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Aksan Sofiyullah, SH, Panitra pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Saurina Mutiara, SHM Hum, penuntut umum, dan terdakwa, serta dihadiri penasihat hukum terdakwa. Demikian putusan Majelis Hakim. Diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa, apabila keberatan dengan keputusan ini, saudara dapat mengajukan upaya banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Mengerti, Majelis Hakim. Demikian pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Eman bin Almarhum Suratman selesai, dan sidang ini kami nyatakan ditutup.